Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya coba menjelaskan lanjutan dari video sebelumnya tentang setupan atau konfigurasi dari modul inventory. Oke, terakhir kita sudah membahas tentang konfigurasi warehouse. Selanjutnya kita ke konfigurasi location. Nah, jadi untuk men-setup warehouse itu kita perlu terlebih dahulu mendefinisikan location. Location itu seperti ini contohnya. Jadi dia membaca ada location name itu dia biasanya kita di sini config-nya adalah stock. Lalu kita cari parent location-nya si lokasi tersebut. Misalkan ini CBS untuk klaster Bumi Sriwijaya. Lalu ada macam-macam lagi. Nah, ini sebenarnya ini tidak perlu diubah-ubah karena sudah dibuat atau dikonfigurasi sebelumnya oleh V-Training, oleh konsultan. Jadi tidak perlu dirubah-rubah, ini hanya pengetahuan umum saja. Jadi ketika ada permasalahan di location ataupun stok, kita bisa ngeceknya di sini gitu. Jadi nanti ini perlu mengulik lebih dalam saja seperti itu. Lalu untuk rules, nah untuk rules sendiri seperti yang tadi saya sudah jelaskan di ini sebelumnya, di video sebelumnya, yaitu ada reordering rules. Jadi rules itu sebenarnya kan digunakan untuk kalau di Kisel ya, itu digunakan ada beberapa tipe rules. Nah, di dalam rules itu ada root lagi. Root itu biasanya digunakan untuk tipe dari pengiriman atau tipe dari konsep inventory. Nanti mungkin ada update dari konsultan atau penjelasan yang lebih jelas dari konsultan. Ini hanya pemahaman saya saja, saya coba sharing. Jadi kalau rules itu dia digunakan untuk mendefinisikan si tipe dari inventory. Jadi ada internal transfer, ada delivery order, ada juga receipt. Itu yang saya tahu ya. Jadi untuk nah, ini bisa dilihat untuk setupannya sendiri itu ada misalkan di sini ya. Ini cukup detail, jadi mungkin dan ini sebenarnya tidak perlu dirubah-rubah karena ini udah ada defaultnya. Jadi ini yang saya kasih contoh misalkan Bali. Nah ini kayak Bali. Di sini dia ada output, ada stok dan juga nah ini kalau stok ini kan dia ada rootnya. Nah rootnya ini kan beda-beda. Nah ini ada yang sama-sama stok tapi yang satu ada make to order, ada delivery order. Nah ini memang butuh apa ya? Butuh analisa yang lebih dalam mengenai rules ini dan sebenarnya juga ini tidak perlu ada setapan yang dirubah-rubah. Cuman dalam satu location itu biasanya dia memiliki beberapa rules seperti yang saya contohkan tadi di Bali. Di Bali itu ada 4 rules. Yang satu untuk output, lalu outputnya itu ada yang untuk cross dock. Nah, ini saya juga belum begitu paham, nanti mungkin bisa dianalisa lebih mendalam. Lalu ada partner location customer untuk yang make to order route-nya. Lalu ada yang customer juga tapi yang untuk delivery karena ada transaksi penjualan. Lalu output itu biasanya untuk yang cross dock juga seperti itu. Nah, ini nanti mungkin bisa dianalisa lebih dalam dan sebenarnya juga tidak perlu dilakukan perubahan apapun seperti itu. Lalu lanjut ke ke routes. Oke, ke routes. Oke, di routes ini jadi kalau dilihat secara hierarki sebenarnya sebelum kita mengelola warehouse itu yang paling pertama dilakukan adalah mendefinisikan operation type. Sorry ya, tadi saya rada terbalik. Jadi dari pertama itu harusnya operation type. Jadi kita definisikan dulu nih tipenya ada apa aja, ada receipt, internal transfer dan juga delivery order. Dan itu di set di masing-masing location atau warehouse. Nah, setelah itu baru kita bisa men-set routes, rule, location, dan juga warehouse-nya. Seperti itu. Nah, kalau untuk operation type-nya sendiri kurang lebih seperti ini setapannya. Dan di sini
ada sequence juga, setapan sequence yang nanti saya akan jelaskan seperti itu. Lalu lanjut ke produk. Nah, ini ada produk kategori. Oke, di produk kategori ini ada jadi produk kategori ini ya seperti namanya untuk mengkategorikan produk-produk agar bisa diklasifikasikan secara rapih gitu ya. Nah, di sini untuk di Kisel sendiri itu ada yang pertama pasti COGS atau aset ya, aset dulu dah. Aset dulu, lalu ada COGS untuk yang kepala 5. Lalu ada GEX, PEX, MAX. Ini juga ada untuk akun yang di atas kepala 6 ya, kepala 5 sorry. Ada liabilities dan lain-lain. Nah, untuk setapannya sendiri itu biasanya yang kita set adalah yang pasti parent. Di sini parent kita pakai all semua, lalu ini namanya kita definisikan sesuai kategori namanya. Jadi misalkan ada COGS, ada liabilities, ada max, ada gex, ada pex dan lain-lain. Tapi depannya tetap kita pakai parentnya all. Seperti itu. Lalu yang biasanya di setup juga ini ada inventory valuasi. Di sini ada costing metodenya, metode perhitungannya ini biasanya ada yang menggunakan FIFO, ada yang menggunakan average, tergantung dari masing-masing produk. Dan di sini juga ada standard price, itu biasanya produk-produk yang di luar produk esensi. Lalu first in first out pasti average juga ada. Lalu untuk inventory valuation itu dia ada manual dan otomatis. Yang manual itu bisa kita set secara manual ya, kita set costingnya. Tapi yang otomatis itu dia biasanya akan dipengaruhi oleh transaksi pengadaan seperti itu. Lalu akun properties ini juga biasanya ada beberapa setapan yang perlu di set di sini. Kita ambil contoh untuk produk-produk esensi. Nah ini biasanya kita setupnya di sini nih accounting skemanya, sedangkan di produk itu nggak perlu kita set karena ketika di transaksi yang membentuk jurnal dia akan merefer ke sini akun-akunnya atau accounting skemanya, baik di properties ataupun stock properties seperti itu. Oke, lanjut ke atribut. Atribut ini sebenarnya tidak perlu karena kita tidak gunakan. Value, produk packaging ini juga tidak digunakan. Barcode juga paling units of measurement. Dan di sini juga yang digunakan hanya unit. Jadi yang lainnya itu tidak perlu. Cuman ini setapannya di sini ya, jika ada perubahan atau apapun. Kurang lebih setapan inventory itu seperti itu. Jadi apabila ada updatean mengenai produk, nah itu kita biasanya setupnya di sini di produk varian. Misalkan ada perubahan di produk nih untuk produk material production gitu ya. Nah ini material production misalkan. Nah ini harusnya accounting skemanya salah nih. Nah itu kita perbaikannya di sini. Kita edit, kita rubah. Atau biasanya di ini can be sold, purchase, can be expand ini juga berpengaruh. Misalkan harusnya produk ini nggak muncul di SO, berarti yang ini kita checklist. Harusnya ini muncul di SO tapi tidak muncul di pengadaan. Nah ini kita unchecklist, yang di atasnya yang sold-nya kita checklist seperti itu. Nah ini ada beberapa informasi yang general juga, biasanya kita perbaiki kategorinya atau tipenya. Nah bisa diupdate di sini seperti itu. Jadi untuk setapan modul inventory kurang lebih seperti itu. Apabila ada hal-hal yang atau setapan yang belum dipahami, bisa direview kembali videonya atau bisa untuk lebih jelasnya ditanyakan ke tim ERP dan sistem atau tim budget and ERP system seperti itu. Jadi kurang lebih dari saya cukup. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.